biar apapun ini adik saya, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak adik. Jadi ya tadinya mau ngobrol santai dua orang, kakak dan adiknya, namun tentu saja diselingi dengan pembicaraan serius terkait dengan isu-isu terkini dan politik ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, yang seperti yang Mbak Puan bilang, ini adalah sebenarnya pertemuan formal tapi yang informal pertama dari PSI dan PDIP, benar-benar paling pertama, dan kita diadakan di tempat yang netral, bukan di salah satu kantor kami. Dan seperti yang Mbak Puan bilang, kami ini sebenarnya sudah seperti keluarga. Bapak saya, kakak ipar, kakak saya juga, semuanya kan di PDIP. Balik lagi, bapak saya selama ini selalu didukung oleh Mbak Puan dan teman-teman dan di PDIP. Saya rasa kami sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak presiden Mbak Puan. Dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Alhamdulillah guys ya, ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang positif, kabar yang membawakan kesejukan bagi kita semua sebagai pendukung dari Pak Ganjar Pranowo guys ya. Seperti yang teman-teman dengar tadi, Mas Kaisang sudah menyampaikan permohonan maaf, bertemu dengan PDIP, dan semoga ini menjadi satu kekuatan besar lagi ya untuk semakin mengukuhkan dukungan untuk memenangkan Pak Ganjar ya. Karena sebelumnya itu guys ya, kita sempat mengetahui hubungan yang memanas ya, perang dingin juga dari PSI yang kemarin terlihat sudah nyaman banget nih berada dalam kubu Pak Prabowo. Sekarang mereka sudah merapat kembali ke partai PDIP guys. Nah guys, melihat fenomena seperti ini ya, saya jadi meyakini bahwa kalau anak-anak Pak Jokowi sudah menyatakan seperti ini, kita dapat melihat secercah harapan ya, bahwa Pak Jokowi akan memberikan dukungan yang sama juga kepada Pak Ganjar ya. Saya berkeyakinan seperti ini guys ya, kalau kemarin Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, seharusnya diumumkan saat kemarin bersama dengan Projo ya, yang dihadiri oleh para petinggi-petinggi dari Partai Gerindra dan partai koalisi dari Pak Prabowo ini guys ya. Tetapi Pak Jokowi dalam pidato atau sambutan tersebut, dia mengatakan bahwa dia jangan dipaksa ya, jangan terburu-buru, jangan gerasa-gerusu, ojo ke susu dan sebagainya. Nah, ini semakin membuat kita kagum dengan langkah politik dari Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan masih ada secercah harapan ya bagi kita semua, karena melihat respon dari Mas Kaisang sudah seperti ini, mudah-mudahan kita akan mendengarkan kabar yang baik lagi dari Pak Jokowi guys. Untuk Pak Prabowo, saya salut dengan strategi politik Bapak. Hampir di kubu Jokowi dan Ganjar Pranowo pecah hanya karena gara-gara isu politik dinasti. Gak sedikit juga yang mengatakan Jokowi itu munafik atas keputusan Mahkamah Agung. Karena banyak orang yang menganggap bahwa yang ingin mengubah undang-undang konstitusi adalah Jokowi, supaya Gibran bisa masuk di bursa cawapres. Padahal kalau kita bisa berpikir pakai logika, selama ini yang selalu ngebet ingin berkuasa jadi presiden adalah Pak Prabowo, dan berupaya mengambil Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo supaya bisa meraih kemenangan.
semua kartu asnya Pak Prabowo ada di Gibran. Ketika Gibran menolak menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka permainan Pak Prabowo sudah berakhir. Tapi di sini pinternya Pak Prabowo yang berupaya mengubah undang-undang konstitusi adalah kubu Pak Prabowo supaya bisa menggait Gibran, tapi banyak orang yang menyalahkan justru Pak Jokowi. Karena yang banyak masyarakat tahu adalah ketua mahkamahnya adalah pamannya Gibran. Jadi mudah untuk kalian menuduh Jokowi melakukan politik dinasti, politik keluarga. Tapi Pak Prabowo harus tahu, ketika mereka paham, tahu yang melakukan ini adalah strateginya Pak Prabowo, maka pendukungnya Pak Prabowo satu persatu akan pindah haluan ke Ganjar Pranowo. Karena PDI mengeluarkan kartu asnya memasangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD yang didambakan banyak kalangan rakyat. Karena keduanya pasangan yang cocok, sama-sama ingin memberantas korupsi, menegakkan hukum tentang korupsi. Saya yakin setelah diresmikan Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD, banyak orang yang nggak bisa tidur. Dan pesan saya untuk Projo dan relawan Ganjar, berhati-hatilah untuk menghadapi serangan berita-berita hoax dari lawan. Untuk semua relawan Ganjar Mahfud MD, selamat berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Salam merdeka. Ganjar Presiden di tahun 2024. PDI Perjuangan telah memutuskan menjadikan Pak Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Abah sebagai kader yang juga tim pemenangan Ganjar melihat dari keputusan yang dikeluarkan oleh PDIP ini dengan menempatkan Pak Mahfud seperti apa? Saya sebagai kader PDI Perjuangan dan tokoh Madura, saya bangga dengan ketua umum saya, Ibu Haja Megawati Soekarnoputri, yang betul-betul luar biasa. Pas memasangkan Pak Mahfud. Ya, kenapa? Dua orang ini figur yang tiada bandingnya di Indonesia ini. Pak Ganjar sebagai pemimpin, ya, pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode bersih tanpa masalah, menjadi gubernur Jawa Tengah juga begitu, memberantas korupsi, pungli, diberantas semua, mengangkat derajat orang Jawa Tengah, menurunkan kemiskinan. Ini Pak Ganjar luar biasa prestasinya sehingga menjadi calon presiden layak. Dan Pak Mahfud adalah panglima hukum. Pak Mahfud ini mulai presiden Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur, presiden SBY, dan presiden Pak Jokowi selalu jadi menteri yang berprestasi. Ini prestasi Pak Mahfud. Indonesia butuh orang seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya yakin ketika hukum ini ditegakkan, pelaku hukum dibikin efek jerah, ya, sama pelaku hukum, terutama sama Pak Mahfud memberi kebijakan nanti itu. Saya yakin ketika hukum ini tegak, orang nggak mau korupsi, saya yakin nanti rakyat Indonesia akan merasakan kemakmuran di mana-mana. Karena nggak ada orang yang korupsi. Ini panglimanya hanya Pak Mahfud MD di Indonesia ini. Saya yakin itu. Kenapa selama ini integritas Pak Mahfud ini tidak perlu diragukan sampai sekarang. Dan Pak Mahfud jadi menteri pun selalu berprestasi. Ini saya bangga dengan beliaunya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk dua orang ini, Pak Ganjar sama Pak Mahfud, sehingga betul-betul memimpin negara ini yang dengan ilmu, dengan keimanan, dengan ketakwaannya yang luar biasa, sehingga memberi kontribusi untuk seluruh rakyat Indonesia dan ada kemakmuran di mana-mana. Saya yakin kalau dua orang ini memimpin negara ini, saya yakin cita-cita dari proklamator bangsa, cita-cita dari Bung Karno, Bung Hatta, saya yakin terlaksana. Karena beliau adalah memberikan fondasi yang kuat pada waktu itu, Bung Karno sama Bung Hatta dan para pendahulu-pendahulunya, sehingga Indonesia itu harus lebih baik dan lebih sejahtera rakyatnya. Karena apa? Indonesia ini negara kaya. Tolong diatur yang benar. Saya yakin ketika orang ini memimpin, saya yakin pasti ada kebenaran, pasti ada kejujuran, pasti ada kemakmuran di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Harapan saya kepada seluruh pendukung Pak Mahfud sama Pak Ganjar, mari kita sama-sama bersatu, terutama orang Madura, dimanapun orang Madura berada. Karena saya yakin orang Madura, kalau ada perwakilan dari Madura, saya yakin orang Madura kompak. Karena orang Madura itu menyebar di Nusantara. Orang Madura itu ada di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada orang Madura. Kalau orang Madura ini mau bersatu untuk memenangkan Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya yakin
nanti putaran pertama, nggak mungkin ada putaran kedua. Kalau orang Amin. bersatu dan relawan-relawan Pak Ganjar bersatu, juga pendukung partainya. Terima kasih kepada PDI Perjuangan, terima kasih kepada P3, terima kasih kepada Perindo, dan sangat terima kasih kepada Hanura. Beliau yang mati-matian membela dari awal. Mudah-mudahan partai-partai Bapak yang memperjuangkan orang-orang benar ini, partainya sangat besar dan diterima oleh rakyat. Karena yang saudara pilih tidak salah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, ibu kita luar biasa. Beliau memberi suri tauladan yang luar biasa, selalu tepat kalau memberi keputusan. Selalu tepat kalau memberi keputusan. Mudah-mudahan Ibu Megawati panjang umur, sehat selalu, Amin. umurnya manfaat, semuanya diberikan yang terbaik keluarganya Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Pak, terkait dengan soliditas internal PDIP, Pak, isu-isu yang sebelumnya muncul kan seperti keberpihakan Jokowi ke PDIP dipertanyakan, Pak. Apa sebagai kader, apakah ini mempengaruhi, Pak, soliditas? Saya yakin PDI itu sudah kuat ya, PDI itu sudah solid. Partai yang paling solid itu partai PDI. Karena PDI Perjuangan itu lain sama partai yang lainnya, Mas. Kalau partai yang lainnya semuanya lah datang ke notaris jadi partai. Partai semuanya kecuali PDI. Tapi kalau PDI kita punya sejarah yang pahit berkat kepemimpinan keteguhan Ibu Megawati. Ya, bayangkan ya, mari dari PNI ke PDI. PDI nggak terima, ada PDI Suryadi, ya, ada Promek pada waktu itu. Terus proses terus. Banyak yang diculik teman-teman saya, banyak yang terbunuh waktu itu memperjuangkan PDI ini. Jadi PDI ini bukan partai kacangan. PDI ini diperjuangkan dengan darah, Mas. Dengan perjuangan panjang. Sehingga terjadi PDI Perjuangan sampai sekarang ini. PDI diterima oleh rakyat. Karena berangkatnya itu dari bawah. Kita betul-betul merintis dari bawah. Dicaci, dimaki PDI Perjuangan dulu. Sampai sekarang PDI Perjuangan jadi pemenang. Alhamdulillah ini semua berkat keteguhan pemimpin saya, ketua umum saya, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Berkat suri teladan beliaunya, kami sebagai kader-kadernya harus nurut dan patuh sama Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Target kemenangan Mbak suara, Pak, dengan pasangan Ganjar dan Mahfud ini di Jawa Timur, Pak? Saya Jawa Timur 80%. Karena Pak Mahfud itu luar biasa di Jawa Timur. Saya yakin 80% Jawa Timur. Dan saya yakin putaran pertama pasti menang, gak ada putaran kedua. Karena pas, ini pasangan sudah pas. Dan Ibu Megawati itu punya pandangan ke depan itu luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Ini yang saya bangga dengan Ibu Haja Megawati. Demi negara, bayangkan Mas ya, demi negara, demi keutuhan negara, anaknya nggak dimasukkan. Kan ini hanya Bu Mega, walaupun Mas Romi ini kan nggak dilakukan oleh Ibu Megawati. Inilah baru dikatakan pemimpin. Tidak berpihak kepada keluarga, golongan, atau apapun. Tidak berpihak. Dia, Bu Megawati, berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Maunya apa rakyat ini? Oh, maunya seperti ini. Itulah Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Dia tidak mementingkan anaknya, tidak mementingkan keluarganya, mementingkan negaranya. Ini Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Buktinya, Pak Ganjar bukan anaknya, calon dari PDI Perjuangan. Padahal ada Puan, ada Mas Prananda, ya kan? Pak Mahfud bukan keluarga dari Bu Mega. Ya, ada Prananda, ada Bu Puan. Kenapa nggak pasang anaknya? Inilah hebatnya Bu Mega. Ya, tidak berpihak kepada keluarganya. Ini hebatnya Bu Mega. Saya yakin PDI Perjuangan selama keluarga Bu Mega yang memimpin pasti jaya, pasti menang untuk Indonesia. Saya benar-benar merinding banget guys ya, terharu kata-kata dari Bapak ini guys ya. Kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Ibu Mega ya. Benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak ini. Partai PDIP ini dibentuk bukan hanya dengan datang ke notaris lalu terjadi atau terbentuk sebuah partai seperti partai-partai yang lain, tetapi dia terbentuk dari sejarah yang cukup panjang. Mereka telah melewati proses-proses yang sangat sulit guys ya. Dan partai PDIP telah menghasilkan figur pemimpin-pemimpin yang luar biasa guys. Kita bersyukur kepada Ibu Mega ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak ini. Dia memberikan kesempatan kepada tokoh lain yang dia rasa mumpuni untuk memimpin bangsa ini daripada anaknya sendiri ya. Coba kalau kita lihat Pak SBY, ketika anaknya tidak terpilih menjadi wakil, dia kemudian berpindah haluan mendukung ke koalisi yang lain ya. Tapi berbeda dengan Ibu Megawati ini guys ya. Makanya kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Mega ya. Semoga Ibu Mega panjang umur ya, sehat selalu. Lalu kemudian ya, untuk Bapak Ibu ya, saudara-saudari yang dari Madura ya, mari kita sama-sama
memperjuangkan Pak Mahfud ya bersama dengan Pak Ganjar ya. Berjuang untuk memenangkan kedua figur ini guys ya, karena kedua sosok ini didambakan, dirindukan oleh rakyat untuk menjadi pemimpin bagi tanah air kita, bagi bangsa dan negara kita guys. Alhamdulillah, 2 dari 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden kita sudah mendaftar ke KPU. Dan kedua-duanya dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung atau bersaing di perhelatan Pilpres 2024 nanti. Tinggal 1 pasang calon lagi nih guys yang kita tunggu-tunggu, yaitu calon dari Koalisi Indonesia Maju, yang calon presidennya yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, untuk saat ini memang beliau belum menentukan calon wakil presidennya karena masih terkendala sepertinya begitu. Tapi walau bagaimanapun, yang terpenting, ini catat ya, yang terpenting calon presidennya itu orang Indonesia asli, bukan turunan, bukan imigran. Ingat ya. Bukan apa-apa, ini amanat undang-undang. Undang-undang kita mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 mengatakan bahwa yang harus jadi presiden itu adalah orang Indonesia asli. Itu intinya, bukan turunan, bukan juga imigran. Begitu ya. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyindir atau menyinggung pasangan calon presiden lain, tapi saya bicara berdasarkan fakta. Kalaupun ada yang tersinggung, itu hanya kebetulan belaka. Sekali lagi kita doakan supaya Pak Prabowo tidak salah pilih dalam menentukan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Oke? Gue masih ingat banget pidatonya Bu Megawati yang bilang kalau Pak Jokowi ini bukan apa-apa kalau bukan karena PDI. Menurut gue ini kebalik. PDI bukan apa-apa kalau bukan karena Pak Jokowi. Kalau kita mundur ke peta politik 2014, Pak Jokowi itu melawan Pak Prabowo, salah satu kandidat terkuat pada masa itu, tapi Pak Jokowi bisa menang. Menangnya Pak Jokowi, menurut saya bukan totally karena support dari PDI, tapi memandang figur Jokowi itu sendiri. Pada 2014, figur Jokowi adalah figur yang sangat kuat, karena dia memiliki ciri khas yang dirindukan oleh rakyat. Pada masa itu, para pejabat itu dikenal arogan, tidak dekat dengan rakyat. Pokoknya isu DPR yang tidak mewakili rakyat itu sangat kuat pada masa itu. Jokowi menjadi antitesis dan penyelamat semua pejabat waktu itu. Ketika dia turun ke gorong-gorong, ketika dia mau ngobrol sama warga-warga yang ada di pasar, ketika dia mau datang ke rumah-rumah warga yang menunjukkan bahwa dia adalah figur yang merakyat, dia datang dari keluarga yang sederhana, dia datang dari orang biasa-biasa aja, itu menjadi antitesis yang sangat besar yang membentuk sosok Jokowi sampai sangat superpower hingga saat ini. Tanpa figur seperti ini, 2014 PDI tidak punya kader yang unggul, selain Bu Megawati sendiri yang sebenarnya pengen maju waktu itu. Sehingga, karena figur Pak Jokowi inilah figur yang paling kuat pada masa itu, menjadikan PDI menang 2 periode. Dan kita bisa lihat di masa sekarang, di mana Pak Jokowi sekarang sedang menjadi tarik-tarikan dari Ganjar maupun Pak Prabowo, menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Jokowi lah yang sangat kontributif terhadap keberhasilan PDIP. Tanpa sosok Presiden Jokowi, PDIP hanya akan bergantung kepada kader-kader mereka yang memang jumlahnya banyak. Tapi bargaining power-nya PDI itu adalah di sosok figur Pak Jokowi. Sehingga banyak orang yang bilang kalau Bu Mega itu sangat sayang terhadap Pak Jokowi. Apapun dilakukan untuk membuat Pak Jokowi tetap stay ada di PDI. Saya pernah debat, mestinya sebagai Presiden Jokowi, lebih baik dukung Prabowo atau dukung Ganjar. Salah satu argumen yang menurut saya penting untuk saya bawa adalah saya bilang, harusnya Pak Jokowi dukung Pak Prabowo sebagai bentuk untuk mencuci namanya dia. Selama ini, Pak Jokowi itu sering dianggap sebagai boneka dari PDIP,
Sehingga di masa akhirnya dia harus cuci nama. Dia harus cuci nama dengan berani menantang PDIP, keluar dari PDIP, mendukung orang yang tidak didukung PDIP, dan menunjukkan bahwa dialah yang menguasai PDIP, dialah yang mensupport PDIP, bukan sebaliknya. Gitu kira-kira teman-teman. Prabowo mikir Indonesia. Mereka hanya menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Gus Miftah, jangan terlalu teriak-teriak kalau membela Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu betul pernah ke Timur ya, pernah juga jadi tentara, pernah juga jadi jenderal ya. Tapi Gus tahu nggak tahun 98? Tahun 98 kami ini dulu aktivis 98 ya. Tahu nggak kejadian-kejadian di Semanggi, tragedi Semanggi di Jakarta 98, tahu nggak? Jangan teriak-teriak Gus. Kalau mau dukung aja, jangan terlalu semangat ya, jangan terlalu menggebu-gebu. Gus nggak tahu sejarah Pak Prabowo ya, baru hanya katanya. Tapi kejadian 98, waduh, nggak mungkin dipecat dong. Nggak mungkin dipecat dari tentara, dari militer kalau tidak melakukan kesalahan. Ya Gus teriak-teriak deh. Kasihan sama Gus Miftah. Yang saya idolanya Gus Miftah. Tapi Gus itu sekarang kalau menggebu-gebu jadi menteri ya. Jadi menteri ya, boleh ya, boleh membela Pak Prabowo mati-matian boleh, tapi harus ada batasannya. Pak Prabowo pincang bukan bela bangsa Gus. Bukan bela bangsa. Ingat Gus, Pak Prabowo 2 kewarganegaraan. Pak Prabowo punya identitas yang pernah tinggal di Yordania selama sekian tahun ya. Jadi Pak Prabowo punya 2 identitas, warga negara Indonesia dan warga negara Yordania. Ingat Gus ya, salah satu syarat calon presiden tidak boleh punya 2 warga negara. Kenapa saya bilang dulu Pak Prabowo waktu habis dipecat dari tentaranya, dia adalah tinggal di Yordania selama sekian tahun. Ya, Gus. Jadi Gus jangan terlalu berteriak-teriak pembela bangsa dan negara, pembela NKRI. Banyak yang menganalisa bahwa sekarang ini Bu Megawati dalam posisi ditekan oleh banyak kelompok, banyak kalangan dalam dinamika Pilpres 2024. Bagaimana keputusan PDI dalam menentukan capres, terus kemudian juga menentukan koalisi, juga menentukan siapa calon wakil presiden pendamping Ganjar. Termasuk juga bagaimana misalkan anaknya Pak Jokowi, Kaisang, sudah ke PSI. Dan pasca putusan MK, Gibran putra Jokowi juga digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Prabowo. Apakah itu semua akan menjadi tekanan buat Ibu Megawati? Saya sendiri kok ragu bahwa Ibu Mega merasa tertekan. Bahkan saya kok meyakini bahwa ini bagian dari kebiasaan Ibu Megawati sebagai orang yang sangat berpengalaman, yang kita kenal dengan istilah kesabaran revolusioner. Bu Mega juga dalam pidatonya selalu menekankan itu, bahwa dalam politik penting untuk punya kesabaran revolusioner. Dan itu semua sudah ditunjukkan oleh Bu Mega. Tumbuh besar dalam kancah politik otoritarian, bagaimana bapaknya yaitu Bung Karno dijatuhkan oleh rezim Orde Baru,
kemudian Bu Mega hidup di bawah bayang-bayang rezim otoritarian, terus juga kemudian masuk politik di PDI kala itu juga masih di bawah rezim otoriter Orde Baru. Dan nyatanya dengan kesabaran revolusioner itu, Bu Mega eksis hingga saat ini sebagai satu-satunya pemimpin perempuan, bahkan yang sekarang terkuat di dunia. Di Indonesia, Bu Mega semenjak kemerdekaan Indonesia adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi presiden Indonesia. Dan sampai sekarang ini, beliau masih menjadi ketua umum partai terbesar di Indonesia. Lalu bagaimana ketika ada kekuatan yang coba menekan Bu Mega? Nyatanya, kekuatan Orde Baru 30 tahun lebih saja tidak mampu untuk mempenjarakan Bu Megawati, untuk menekan Bu Megawati. Karena dengan kesabaran revolusionernya, Bu Mega mampu untuk eksis tetap sebagai pemimpin yang kemudian muncul karismanya, banyak pengikutnya, dan partai yang dipimpinnya menjadi partai yang terbesar saat ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana 10 tahun pada masa pemerintahan Pak SBY, PDI di bawah kepemimpinan Bu Mega tampil sebagai penyeimbang, kalau tidak kita katakan sebagai oposan kala itu. Tidak sedikit tekanan, iming-iming, bahkan ditawarin untuk beberapa kali anggotanya, elit partainya untuk bisa masuk ke jajaran kabinet pemerintahan SBY. Tapi Bu Mega tidak bergeming. Apalagi tekanan-tekanan yang dalam konteks sekarang ini Bu Mega menyebutnya sebagai dansa politik. Nah, makanya Bu Mega dengan kesabaran revolusionernya, saya meyakini akan membiarkan dansa-dansa politik itu terus berlalu, terus berdayun-dayun. Bu Mega akan tersenyum, kalau menurut saya, dengan kesabaran revolusionernya, Bu Mega akan membiarkan mereka yang berdansa itu. Bahkan Bu Mega akan membiarkannya sampai musik itu berhenti sehingga dansanya juga akan limbung. Itu menurut saya. Karena yang menekan Bu Mega siapapun itu justru pihak atau orang yang belum punya pengalaman militansi sehebat Bu Mega. Katakanlah ketika ada kayu menekan batu, betapapun kekuatan kayu itu, batu masih tetap punya kekuatan. Betapapun sekarang misalkan ada kekuasaan yang coba untuk menekan Bu Megawati, saya kok meyakini bahwa Bu Mega meskipun diam, dia tetap akan mengeluarkan aura revolusionernya, dan ini menjadi bagian yang akan memancing banteng-banteng untuk rapat dalam satu barisan. Karena apa? Kalau dalam pewayangan, Bu Mega ini ibarat Kunti Nalibrata yang punya anak sekian banyak kesatria-kesatria yang siap bertempur di medan perang. Tapi dalam konteks ini tentu medan perang politik. Yang ketika melihat ibunya dizolimi, melihat ibunya dikuyo-kuyo oleh orang yang katakanlah justru harusnya punya hutang budi terhadap Bu Mega, pasti ini menjadi senjata yang ampuh sebagai energi, sebagai stamina untuk membela ibunya dari gangguan manapun. Saya meyakini ketika katakanlah nanti politiknya Bu Mega sudah memerintahkan, maka barisan banteng saya meyakini akan lebih menjadi pasukan yang geraknya melebihi banteng ketaton. Kalau nggak percaya, kita tunggu saja nanti. Oke, demikian analisa saya. Terima kasih.
1, 2, 3. Teman-teman, baru saja Pak Mahfud dideklarasikan menjadi cawapres Ganjar. Terus tadi saya live tuh, banyak yang nanya, "Bang, gimana pendapat abang?" Saya cuma mendapatkan satu kesan dalam peristiwa deklarasi tadi. Sepertinya mulai dihilangkan keterpengaruhan Pak Jokowi di dalam gerbong koalisi yang dibangun antara PDIP, Hadura, P3 dan Perindo itu. Sepertinya keterkaitan Pak Jokowi mulai hilang. Terbukti bahwa nama Pak Jokowi itu nggak banyak disebut, bahkan hampir nggak disebut. Bahkan yang menyebut itu hanya Pak Mahfud loh. Ya, Pak Ganjar yang selama ini sering-sering nyebut-nyebut atau spill nama Pak Jokowi aja udah mulai nggak nyebut sama sekali tadi. Padahal isu yang mereka bawa itu adalah isu yang dahulu dan yang sekarang. Nah, yang akan dilanjutkan dan segala macam kita akan ke depan gitu. Tapi tidak ada disinggung nama Pak Jokowi sama sekali yang sedang menjalankan pemerintahan teman-temannya ini. Menurut saya Pak Prabowo itu kalau bisa guide saja Erick Thohir, terus Pak Gibran dan Mas Kaisang itu menjadi tim pemenangan nasional mereka itu. Wah, itu full anak muda semua itu. Representasi dari keterpilihan anak muda itu. Ya, walaupun Pak Prabowo sudah angkatan tua, tetapi dengan banyaknya gerbong-gerbong anak muda di situ menunjukkan bahwa memang milenial berpengaruh sekali di tim Pak. Dengan begini, isu politik dinasti tidak akan laku lagi di tengah masyarakat, sementara keterpengaruhan Pak Jokowi pasti akan kuat. Bayangin kalau misalnya putra-putra beliau itu menjadi tim pemenangan Prabowo itu. Gimana menurut teman-teman? Ya, wakilnya Pak Erick, tapi tim pemenangannya Pak Gibran. Gimana? Cocok? Dengan bersatunya Partai Solidaritas Indonesia ke Partai PDIP guys ya, ini akan menjadi amunisi besar ya, menjadi kekuatan super power untuk semakin melaju memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD guys ya. Apalagi kalau ada 2 orang anak Pak Jokowi di situ ya. Kemudian nanti ditambah lagi dengan Pak Jokowi. Waduh, saya tidak bisa membayangkan kekuatan yang sangat mengerikan yang berada di belakang dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD guys ya. Dan semoga guys ya, kita doakan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini dapat memenangi Pilpres nanti 1 putaran saja guys. Amin. Oke, saya sepakat ya dengan salah satu pengurus partai PDIP tadi, Bapak yang berasal dari Madura ya, yang berterima kasih kepada Ibu Mega, berterima kasih pada partai PDIP yang sudah memberikan pilihan yang terbaik, memberikan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kerinduan dari masyarakat Indonesia guys ya. Dan akhirnya terjawab Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD sebagai satu kesatuan yang sangat perfect sekali guys ya, yang kita harapkan dapat membawa Indonesia bergerak lebih cepat menjadi Indonesia emas, menjadi Indonesia yang hebat guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.